Hadis 37. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila adhafin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda dalam perkara yang Rasulullah riwayatkan dari Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala. Ini namanya hadis apa? Hadis Qudsi. Jadi hadis Qudsi itu adalah Rasulullah meriwayatkan dari Allah, tapi dengan ungkapan Rasulullah sendiri. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu lafadz dan maknanya semuanya dari Allah. Kalau hadis Qudsi dinisbatkan oleh Rasulullah kepada Allah, tapi Rasulullah ungkapkan sendiri dengan bahasanya. Iya. Apa Allah berfirman? Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan, maka siapa yang berniat kebaikan tapi tidak jadi mengamalkannya, Allah tuliskan untuknya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat berbuat kebaikan lalu jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan untuknya di sisinya 10 sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda banyaknya. Dan jika ia berniat untuk berbuat keburukan tapi ia tidak jadi mengamalkannya, dalam satu riwayat yang lain, karena ia takut kepadaku, maka Allah tuliskan untuknya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat berbuat keburukan, jika ia berniat berbuat buruk lalu ia jadi mengamalkan keburukan itu, maka Allah tuliskan untuk dia satu keburukan saja. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ini hadis luar biasa, Pak. Oke, kita bahas hadis ini ya. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan, dan yang mencatat malaikat apa? Allah. Ini kata Ibnu Hajar, ya, yang mencatat itu malaikat atas perintah dari Allah. Namun yang menciptakan perbuatan malaikat siapa? Allah. Maka boleh dong dinisbatkan kepada Allah. Maka Allah yang mencatatnya. Iya. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Berarti kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan yang dicatat oleh malaikat dari amalan hamba itu yang bernilai kebaikan atau bernilai keburukan. Nah, kalau tidak bernilai baik, tidak bernilai buruk gimana? Nggak dicatat, nggak? Iya. Contohnya apa sih yang nggak baik, nggak buruk? Nah, yang mubah-mubah. Semua perbuatan yang mubah pada asalnya nggak baik, nggak buruk, nggak diberikan pahala apa-apa gitu. Kecuali kalau dia niatkan, saya mau makan nih, niatnya apa? Niatnya karena ingin supaya lebih kuat ibadah, dicatat jadi kebaikan. Tapi kalau makan niatnya apa? Nggak cuma lapar doang, nggak dicatat, nggak dapat pahala, enggak, ya, dosa juga enggak, ya. Makanya merugi, Pak, kalau ada orang yang banyak ternyata nggak dapat catatan, ya, sia-sia semua isinya.
catatan amalannya nggak ada nilainya, nol. Kalau antum punya rapot 0, nggak ada nilainya, gimana Pak? Ya, kan rugi kan? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mensifati orang yang beriman apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa? Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa lagi? Yaitu orang yang berpaling dari yang sia-sia. Yang sia-sia dalam Islam diperintahkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena itu tidak bernilai pahala, tidak bernilai apa-apa. Sementara seorang mukmin motonya apa? Dia ingin setiap aktivitasnya bernilai apa? Pahala. Iya. Kalau orang barat kan the time is money katanya, Pak. Apa tuh? Ini waktu adalah duit, fulus. Kalau orang Islam jangan gitu. Orang Islam mengatakan apa? Waktu itu pahala. Gimana ya supaya setiap aktivitas kita jadi apa? Saya pengen makan saya dapat pahala, minum saya dapat pahala, tidur saya dapat pahala, olahraga saya dapat pahala, bercanda saya jadi dapat pahala. Ada caranya, nanti kita akan bahas insya Allah. Iya. Kang, lah bobo atau Kang, jangan tidur. Ya, antum jangan nganggap saya nggak pakai kacamata nggak bisa lihat antum ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan. Yang pertama dijelaskan tentang kebaikan dulu. Siapa yang berniat kebaikan? Ya, orang yang berniat kebaikan di sini Rasulullah membagi jadi dua. Yang pertama berniat kebaikan tapi tidak jadi. Tapi apa? Enggak jadi. Yang kedua berniat kebaikan dan jadi mengamalkannya. Masing-masingnya ada hukumnya. Kita akan mulai yang pertama dulu. Orang yang berniat kebaikan tapi tidak jadi mengamalkannya, Pak. Di sini Rasulullah hanya menyebutkan satu macam saja. Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang berniat kebaikan kemudian tidak jadi mengamalkannya, Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan yang sempurna. Tapi dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah menjelaskan berbeda. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan yang lainnya Rasulullah bersabda apa? Iya, kata Rasulullah, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu min salatihi ma kana muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau bepergian jauh, safar, maka Allah tuliskan untuk dia dari salatnya seperti tidak sakit dan tidak safar. Masya Allah. Jadi pahalanya sama, Pak. Ketika kita sakit, sholat kita kan jadi susah ya, Pak ya. Akhirnya kita ringkaskan sholat kita karena susah. Tetap pahalanya sama dengan seperti biasa. Ketika kita safar, kan dikosor tuh sholatnya. Yang 4 jadi 2, ya kan? Tapi pahalanya sama. Karena apa? Karena ada udzur. Karena ada apa? Udzur, dan karena dia ada punya kebiasaan. Oh, berarti di sini, Pak, orang yang berniat kebaikan lalu ia tidak jadi mengamalkannya, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama apa? Orang yang meninggalkan niat kebaikan tersebut karena adanya udzur. Adanya apa? Alasan syar'i. Yang kedua, dia punya kebiasaan. Maka yang seperti ini pahalanya sempurna seperti dia tidak punya udzur. Contoh, antum punya kebiasaan puasa sunnah. Senin Kamis. Suatu ketika antum puasa Senin, qadarullah paginya sakit.
akhirnya nggak jadi puasa. Kenapa nggak jadi? Ada uzur, ada kebiasaan, ada. Maka pahalanya sama seperti dia berpuasa. Masya Allah, luar biasa Pak. Makanya inilah rahasianya. Kenapa Nabi menganjurkan kita untuk melanggengkan Pak, merutinkan. Kata Aisyah, wa kana ahabbul a'mali ilaihi adwamuha wa in qalla. Adalah amal yang paling disukai oleh Rasulullah, yang paling rutin, yang paling langgeng walaupun sedikit. Ternyata rahasianya ini dia. Kalau kita langgengkan, kemudian kita tinggalkan karena adanya udzur syar'i, maka pahalanya tetap tidak berkurang sedikit pun juga, mengalir terus. Masya Allah, luar biasa. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga ya. Suatu ketika Rasulullah dalam perjalanan perang. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr habasahumul udhur. Di kota Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kita melewati lembah, tidak pula melewati bukit, kecuali mereka bersekutu dengan kita dalam pahala. Mereka terhalang karena adanya udzur, nggak ikut. Masya Allah. Ya. Jadi setiap Rasulullah melewati lembah, bukit, mereka yang ada di kota Madinah ini padahal tidak ikut, tetap pahalanya ngalir ke dia Pak. Kenapa? Mereka tidak ikut karena ada udzur. Ya, Masya Allah, luar biasa. Makanya Pak, dari itulah ya ini menunjukkan bahwa kita penting loh merutinkan kebaikan, walaupun sedikit nggak masalah. Antum witir setiap malam 3 rakaat, tapi rutin begitu. Itu lebih baik daripada sholat tahajud 11 rakaat besoknya udah nggak lagi. Nggak bagus. Antum rutin tiap habis maghrib baca Quran sampai isya, daripada antum baca 2 juz 1 hari besoknya udah kapok. Nggak bagus. Lebih baik kita ya langgengkan, walaupun sedikit dilanggengkan. Harus ada tuh Pak. Ada enggak sih amalan yang kita langgengkan tiap hari? Baca Quran langgeng enggak? Atau zikir langgeng enggak? Atau ada? Harus ada, harus ada. Iya. Sebagaimana pernah saya bawakan hadisnya ya. Waktu itu Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, apa amalan yang paling kamu harapkan dalam Islam?" Kata Bilal, apa? "Hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku sholat 2, kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Pokoknya itu kebiasaan Bilal dalam hidupnya. Kalau berhadas, wudu, sholat. Kata Rasulullah, dengan itu kamu masuk surga. Nah sekarang apa kebiasaan kita Pak? Ya harus punya kebiasaan. Ya, kebiasaan yang baik itu. Nah ini keadaan yang pertama nih. Jadi orang yang meninggalkan kebaikan, orang yang berniat berbuat baik kemudian tidak jadi mengamalkannya, ya. Kita lihat dia meninggalkannya karena udzur atau tidak nih. Kalau dia punya udzur dan dia punya kebiasaan, maka pahalanya seperti biasa. Tapi kalau misalnya dia tinggalkannya bukan karena udzur, bukan karena apa? Udzur. Antum misalnya nggak biasa puasa sunnah. Besok saya mau puasa ya. Bilang ke istrinya begitu. Puasalah. Pas lagi puasa istrinya bikin kue enak banget. Liatin aja lama-lama nggak kuat juga dimakan. Ya akhirnya batal tanpa ada udzur Akhirnya niatnya nggak jadi kan. Maka yang seperti ini dapat pahala nggak Pak? Dapat pahala nih niatnya satu saja. Lihat Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang berniat kebaikan namun ia tidak jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan untuknya satu kebaikan. Cuma niat doang dapat satu kebaikan. Luar biasa kan? Padahal nggak beramal loh. Nggak beramal. Makanya kata para ulama dari sini ya, para ulama mengatakan apa?
Niyatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena dengan niat dia sudah dapat pahala walaupun tanpa harus beramal. Iya kan? Iya Pak. Coba dengarkan. Insya Allah hadisnya pernah antum dengar nih dan juga saya pernah sampaikan di sini. Kata Rasulullah SAW apa? Innama dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama siapa? Orang yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu dan harta. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahimnya, dan ia pun mengeluarkan hak hartanya untuk diinfakkan. Kata Rasulullah apa? Ini orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Siapa dia? Orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta. Yang kedua, kata Rasulullah siapa? Wa abdun ruziqa ilman walam yurzaq malan. Orang yang diberikan rezeki ilmu dan tidak diberikan rezeki harta. Wa huwa shadiqun niyah, tapi niatnya benar. Apa kata dia? Kalau aku punya harta seperti dia, aku ingin berinfak kayak dia. Apa kata Rasulullah? Maka keduanya dalam pahala sama. Sebatas niat. Makanya Pak, kita ini banyak-banyakin niat Pak, biar dapat pahala banyak. Tahu? Boleh nggak Ustaz saya berniat gini, saya kalau punya duit saya pengen bangun masjid, udah pahala tuh. Sebatas niat itu aja udah pahala tuh Pak. Walaupun belum, nggak apa-apa, dapat pahala itu. Iya. Makanya dari itulah kata Ibnu Qudamah, hendaklah seorang hamba memperbanyak niatnya tuh. Bapak makan, kalau bisa makannya itu niatnya banyak. Makan, apa niat kamu? Yang pertama menjalankan perintah Allah untuk apa? Menjaga badan. Karena ini hak badan. Masya Allah, pahala. Yang kedua dalam rangka supaya saya kuat beribadah kepada Allah. Niat kedua itu, ya, Masya Allah, dapat 2 pahala. Yang ketiga apalagi daripada niat makanmu itu? Ya, sebagai mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan saya makan. Masya Allah. Niatnya 3, pahalanya 3. Antum niatnya apa? Cuma 1 sih, pahalanya 1. Antum niatnya apa? Cuma makan doang, nggak dapat pahala. Nah, di sini ya akhi, banyakin niat deh. Antum pergi kerja, niatnya apa? Niat saya yang pertama mau cari nafkah, pahala. Maka perginya antum bekerja jadi ibadah. Yang kedua untuk menjalankan amanah dari perusahaan, karena ini amanah nih, pahala. Masya Allah, dapat 2 pahala sekaligus dengan niat. Dengan niat. Makanya penting tuh, banyakin niat deh. Ya, banyakin niat untuk dalam berbuat kebaikan. Kita lanjutkan, Pak. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berniat kebaikan namun ia tidak jadi mengamalkannya, maka tetap Allah tuliskan untuknya 1 apa? Kebaikan yang sempurna. Bukan dalam hadis Pak, apabila seseorang ingin tidur dan ia niat ingin tahajud nanti malam, faghalabatu ainah, rupanya kalah oleh matanya, tidur sampai subuh. Apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu ma nawa, tetap Allah tuliskan niat tahajudnya. Wa kana naumuhu lahu sadaqah, dan tidurnya bernilai sedekah untuk dia. Masya Allah, ajib kan? Antum tidur, ternyata tidurnya bernilai apa? Sedekah. Gara-gara apa? Gara-gara kita berniat mau sholat tahajud nanti malam. Makanya penting itu. Sebelum antum tidur, saya niat mau tahajud nanti malam, mau sholat malam. Qadarullah kalah sama mata, bangunnya pas azan subuh.
tetap diberikan pahala sholat tahajud, tidurnya jadi apa? Sodako. Iya. Kita lanjutkan, Pak. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan jika ia berniat berbuat baik, berniat berbuat apa? Kebaikan. Fa'amilaha, lalu ia jadi mengamalkannya. Jadi apa? Mengamalkannya. Apa yang terjadi? Allah tuliskan 10 untuk dia sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Masya Allah. Jadi Pak, amalan kebaikan itu pada asalnya Allah tuliskan berapa? 10 sampai 700. Makanya kan kata Rasulullah apa? Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari Syawal, maka seakan-akan ia puasa setahun penuh. Kenapa? Dalam kalender Hijriyah setahun itu 360 hari. Kalau bulan Ramadan 30 hari, berarti kalau 10 setiap harinya, 30 kali 10 berapa? 300, ditambah 6 hari berapa? 60, berarti 360, sama dengan hari-hari Hijriyah. Itu menunjukkan bahwa pada asalnya amal kebaikan kita ditulis oleh Allah apa? 10. Tapi mungkin nggak Pak ditulis lebih dari 10? Kata Rasulullah bisa, karena Rasulullah mengatakan di sini 10 sampai berapa? 700. Mungkin tidak, ada 2 orang sholat tahiyat masjid, yang satu dikasih oleh Allah 20, yang satu dikasih 200. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Ada orang sama-sama berinfak, nilainya sama lagi, 10.000. Yang ini 10.000, ini 10.000. Ternyata yang satu dikasih 700, yang satu dikasih 70. Mungkin tidak Pak? Sangat mungkin. Lalu apa faktor yang bisa mempengaruhinya? Banyak. Apa faktor yang bisa mempengaruhi besar kecilnya pahala Pak? Yang pertama, iya, keikhlasan niat. Semakin ikhlas, semakin apa? Besar pahalanya. Semakin kurang ikhlas, semakin apa? Kecil pahalanya. Seorang ulama salaf terdahulu berkata, kam min amalin kabirin tusogiruhun niyah, wa kam min amalin sogirin tukabbirhun niyah. Berapa banyak amal yang besar jadi kecil pahalanya gara-gara apa? Niat. Dan berapa banyak amal yang kecil jadi besar pahalanya gara-gara apa? Niat. Tuh Pak. Masya Allah. Ya. Jadi ini faktor yang pertama yang mempengaruhi pahala apa? Hah? Keikhlasan niat. Ya. Faktor yang kedua yang mempengaruhi besar kecilnya amal apa? Kesesuaiannya dengan tuntunan Rasul. Semakin sholat kita, ibadah kita semakin mirip dengan tuntunan Rasulullah, semakin besar pahalanya. Semakin besar tidak? Iya. Mas, saya mau tanya nih. Kalau ada orang sholat qobliyah subuh nih, yang satu agak diringkaskan, yang satu dilamakan. Kira-kira yang lebih sesuai dengan tuntunan Rasul yang mana? Hah? Yang diringkaskan. Pahalanya lebih besar tidak? Lebih besar. Kenapa? Karena itu semakin sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau ada 2 perempuan, yang satu pergi ke masjid sholatnya, yang satu di rumah, lebih besar mana pahalanya? Di rumah. Loh kok bisa sih? Kan setiap langkah kaki ke masjid dihitung. Kan sholat berjamaah 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Iya, tapi ada hadisnya. Rasulullah mengatakan rumah mereka lebih baik buat mereka. Masya Allah. Makanya suatu amal itu Pak, semakin sesuai dengan tuntunan Rasul, maka semakin apa? Besar pahalanya. Yang ketiga, ya, apa yang mempengaruhi besar kecilnya pahala? Pengaruhnya kepada hati. Semakin amal itu berpengaruh banget ke hati, semakin besar pahalanya Pak.
Tapi semakin kurang pengaruhnya, semakin kecil. Karena kan tujuan ibadah itu untuk menghasilkan ketakwaan, tidak? Iya. Sedangkan takwa tempatnya di hati. Maka kalau ibadah tidak menghasilkan ketakwaan, berarti itu ibadahnya itu ada apa-apanya itu. Antum baca Quran. Saya kok kalau baca Quran Ustadz nggak khusyuk ya. Nggak ada menimbulkan apa-apa di hati saya. Tapi kalau saya berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kayak terasa banget di hati. Nah, di saat itu yang lebih besar pahalanya mana? Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Walaupun pada asalnya baca Quran lebih utama, tapi di saat ketika lebih berpengaruh ke hati kita, kata para ulama, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu saudaraku. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Ya, yang mempengaruhi besar kecil pahalanya itu pengaruhnya kepada apa? Ke hati. Yang keempat, apa yang mempengaruhi besar kecilnya pahala, Pak? Ya, dalam beramal. Yaitu manfaatnya untuk orang lain. Semakin bermanfaat untuk orang lain, semakin juga besar pahalanya. Imam Syafi'i pernah ditanya, mana yang lebih engkau, Imam Ahmad pernah ditanya, ya Aba Abdillah, mana yang lebih engkau sukai? Saya menulis ilmu atau saya sholat tahajud? Kata Imam Ahmad apa? Kalau kamu menulis ilmu, manfaatnya buat kamu dan buat orang lain. Sedangkan kalau kamu sholat tahajud, manfaatnya hanya untuk dirimu. Maka menulis ilmu lebih aku sukai. Imam Syafi'i berkata, menuntut ilmu sesaat lebih aku sukai daripada sholat malam semalam suntuk. Kenapa demikian? Karena ilmu manfaatnya buat orang lain besar sekali. Maka kita lihat mana, kalau kita lagi sodakoh nih ya, coba lihat mana yang paling bermanfaat untuk manusia, itu insya Allah lebih besar pahalanya. Ya. Yang keberapa? Yang kelima. Apalagi yang mempengaruhi besar kecilnya pahala, Pak? Yaitu waktu dan tempat. Waktu dan apa? Tempat. Waktu yang mulia akan sangat berbeda pahalanya dengan waktu yang kurang mulia. Sedekah di bulan Ramadan tentu akan beda nilainya dengan selain bulan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di bulan Ramadan ternyata meningkatkan volume sedekahnya. Itu menunjukkan keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Iya. Tempat yang mulia tentu lebih besar pahalanya dibandingkan tempat yang lain. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat kata Rasul dibandingkan dengan masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Maka tentu tempat yang mulia lebih utama daripada tempat yang kurang mulia, Bapak sekalian, ikhwatul Islam. Jadi waktu dan tempat pun juga berpengaruh, Pak. Iya, mempengaruhi pahala. Yang keberapa? Yang keenam. Iya. Yaitu dari sisi hukumnya juga berpengaruh, Pak. Dari sisi apa? Hukum. Yang wajib tentu lebih besar dong daripada apa yang sunnah, ya kan? Iya. Mana yang lebih besar pahalanya? Sholat fardu apa sholat rawatib? Tentu sholat rawatib yang lebih besar pahalanya. Ya, maka dari itu hati-hati nih. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini sebuah kesalahan. Ya. Antum misalnya, Masya Allah, mengejar pengen itikaf di masjid. Ya, di 10 terakhir Ramadan. Gara-gara antum itikaf, istri dan anak gak ada yang ngasih makan. Dosa antum. Karena ngasih makan anak istri hukumnya apa? Wajib. Itikaf hukumnya apa? Sunnah. Ya. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, di sini kita harus faqih.
Ya, untuk menilai mana yang harus didahulukan, kapan pahala itu jadi kecil, kapan pahala itu jadi apa? Besar, di saat kapan. Nah, itu saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Yang ketujuh, ya, yaitu pahala kecil besarnya itu disesuaikan dengan kondisi. Ya, disesuaikan oleh situasi dan kondisi. Di saat orang banyak lalai, maka di saat itu pahala zikir lebih utama. Di saat merajalela kebodohan tentang ilmu agama, maka menuntut ilmu agama di saat itu lebih besar. Makanya Nabi bersabda apa? Innakum asbahtum, kalian wahai para sahabat hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Yang minta-mintanya sedikit, yang memberinya banyak. Beramal di zaman ini lebih baik dari berilmu. Dan akan datang kata Rasulullah suatu zaman yang penceramahnya banyak tapi ulamanya sedikit. Yang minta-mintanya banyak tapi yang memberinya sedikit. Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Lihat, Rasulullah membedakan kondisinya, Pak. Iya. Makanya, Pak, orang yang pergi ke pasar ternyata ia ingat Allah di pasar, bisa jadi lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena kondisinya banyak kelalaian di situ, Pak. Makanya kata Rasulullah apa? Siapa yang masuk pasar lalu ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan ditulis untuknya 1000 kali 1000 kebaikan, diangkat untuknya 1000 kali 1000 kebaikan, dan digugurkan darinya 1000 kali 1000 keburukan, dan dibangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Masya Allah. Iya. Ini yang ke-9, ke-8. Apa yang mempengaruhi besar kecilnya pahala? Berat atau tidaknya terhadap jiwa kita. Semakin suatu ibadah itu berat untuk jiwa kita, semakin besar pahalanya. Semakin kurang juga pahalanya. Hadisnya pernah saya sampaikan juga dulu ya. Rasulullah bersabda apa? Dirham sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang yang berinfak 1 dirham, tapi bisa mengalahkan orang yang berinfak 100.000 dirham. Ada orang yang berinfak berapa? 1 dirham, tapi mengalahkan orang yang berinfak berapa? 100.000 dirham. Apa kata Rasulullah? Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Bisa. Kata Rasulullah, rajulun indahu malun katsir, ada orang banyak hartanya melimpah ruah, dia ambil 100.000 diinfakkan. Wa rajulun indahu dirhaman, sementara yang satu lagi hartanya hanya 2 dirham, diambil 1 dirham diinfakkan. Kalau antum punya duit 10 M buat berinfak 5 juta, merem nggak, Pak? Kecil. Duit saya masih banyak 9, sekian 5 juta kecil. Tapi pahalanya juga kecil. Kenapa? Karena tidak ada perjuangan di situ, Pak. Tapi antum nih di akhir bulan duitnya tinggal 200. Mau berinfak 100.000 mikir nggak, Pak? Mikir, Pak. 12 kali, 20 kali. Berat. Berarti ada perjuangan di situ melawan kekikiran. Dan ternyata berhasil. Disitulah pahalanya jauh lebih besar. Waduh Ustadz, kita berarti yang kaya-kaya ini sedikit dong pahalanya. Makanya harus faqih. Ya. Wah, saya memang tidak ada perjuangan. Tapi saya harus coba cari mana yang lebih besar manfaatnya. Biar pahalanya saya juga gede. Begitu. Disinilah Pak, makna berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika orang miskin datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang kaya pergi membawa pahala banyak banget ya Rasulullah.
Mereka bisa sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Tapi mereka bisa haji, kami enggak. Mereka bisa umroh, kami enggak. Mereka bisa sedekah, kami enggak. Gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan, ada yang bisa kalian sedekahkan kok. Subhanallah, sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Allahu Akbar, sedekah. Membantu orang lain, sedekah. Masya Allah, ternyata masih ada apa? Jalan lain, Pak, untuk berlomba-lomba. Begitu saudaraku ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini. Jadi ini ya. Yang keberapa tadi, Pak? Yang keberapa? Yang ke-8. Jadi yang ke-8 apa itu? Yang mempengaruhi, semakin berat ke jiwa kita, semakin besar pahala. Semakin ringan di jiwa kita, semakin kecil pahalanya. Aisyah dulu, Pak, sengaja mencari hari yang paling panas untuk puasa sunnah. Ketika ditanya, kenapa ya Aisyah engkau sengaja nyari yang paling panas harinya? Kata Aisyah, kalau barang itu mau murah, semua orang bisa beli. Tapi kalau barang itu mahal, tidak semua orang bisa. Maksudnya ini istimewa pahalanya. Semakin berat, semakin besar. Masya Allah. Ya, cuman itulah Pak. Seringnya kita itu ya, banyak yang mundur gara-gara beratnya itu Pak. Kamu kok sekarang nggak belajar bahasa Arab lagi? Susah. Nggak mau susah ya? Ya kasihan Lelo. Kalau nggak mau susah, susah jadinya. Mundur dari kebaikan Pak. Banyak orang yang berat tahajud. Kenapa Pak? Beratnya itu harus melawan apa? Ngantuk, lagi enak-enak tidur, AC, Masya Allah. Tahu-tahu mau tahajud, aduh, wah berat banget dah. Nah di situ pahalanya besar, Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, Allah kagum kepada dua orang. Yang pertama, orang yang bangun di waktu malam, dia tinggalkan kasurnya, dia akan tinggalkan selimutnya, dia bermunajat, dia tinggalkan syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kagum sama orang ini. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang pergi jihad di jalan Allah. Ternyata pasukannya kalah. Kalau dia lari dari medan perang, dosa besar. Kalau dia terus maju, dia bakalan terbunuh. Maka ia pun terus maju. Ya, daripada dia lari dalam keadaan berdosa. Maka Allah kagum sama orang seperti ini. Masya Allah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum.